Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, Allah masih memberi kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ibu kepala sekolah beserta wakil, yang saya hormati seluruh dewan guru beserta staf TU yang telah berhadir pada hari ini. Baik, pada siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Habibah SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 yang sedang melakukan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi kita. Kita beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, nah tujuan kegiatan kita hari ini adalah setelah kegiatan ini diharapkan kita semua nanti dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar peserta didik serta dapat membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Ini harapan kita juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Menurut beliau, kita ini pendidik diumpamakan sebagai petani dan anak-anak didik kita adalah benih yang kita semaikan. Jadi kita sebagai petani tentunya kita punya tujuan kita melakukan setelah menyemaikan bibit yang kita seperti bibit misalnya bibit tadi yang kita semaikan, kita di situ kegiatan kita adalah kita menjaga bagaimana bibit itu bisa tumbuh dengan menyiramnya, dengan memberi pupuk, tapi kita tidak pernah bisa merubah padi yang kita tanam menjadi jagung. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik, Bapak Ibu ya, anak-anak kita punya bakat sendiri, punya bakat yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai pendidik hanya menuntun bakat mereka hingga mencapai apa yang mereka cita-citakan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Pengertian budaya positif ini salah satu cara kita, Bapak Ibu ya, salah satu cara kita dalam mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi. Itu salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kita harus tahu dulu nih apa budaya positif tersebut. Nah, di sini pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini merujuk pada kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif pada peserta didik kita sehingga terbentuk akhlak dan budi pekerti yang baik juga pada peserta didik kita. Oke, nice. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan kita coba diskusikan bersama. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi
dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan diharapkan kita bisa mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan program anak, sesuai dengan kebutuhan anak kita, sehingga pembelajaran yang kita inginkan tercapai dengan maksimal. Okay, next. Ya, ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter yang selama ini tidak berpikir bahwa kitalah yang mengontrol peserta didik. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita merasa kita adalah guru sehingga murid harus melakukan apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah perintahkan. Demikian. Terus ada juga yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi tentang teori kontrol yang kita selama ini merasa kita seorang guru, kita berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. Tapi ternyata kita lihat nanti bagaimana seharusnya kita berperan sebagai seorang pendidik. Okay, next. Selanjutnya ada stimulus atau respon tentang dunia. Ada juga teori kontrol tentang dunia. Bapak Ibu, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita ini sama. Kalau kita adalah manusia, kebutuhan kita akan sama. Tapi ternyata realitanya kebutuhan kita adalah berbeda. Tidak semua kebutuhan. Begitu juga dengan mendidik anak-anak kita. Kita menganggap anak-anak itu yang dibutuhkan oleh anak-anak sama, sehingga kita memberi pembelajaran yang sama pada seluruh anak. Pada kenyataannya tidak demikian. Jadi ada anak yang hanya suka dengan olahraga saja, ada anak yang hanya suka dengan bahasa Inggris, tapi tidak suka yang lainnya. Ada anak juga suka dengan menggambar saja, tapi dia juga tidak peduli dengan pelajaran yang lainnya. Nah, itu yang terjadi kan sebenarnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita berada di depan kelas, kita menganggap anak itu punya pemikiran yang sama. Jadi kita menganggap mereka itu melihat hal yang sama. Sementara ternyata yang sebenarnya adalah setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda dari penglihatannya. Jadi tidak semua melihat hal yang sama, tapi meskipun gambar yang ditampilkan adalah sama, itu yang terjadi. Selanjutnya, pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita seringkali mengatakan ketika anak melakukan perilaku yang buruk itu adalah suatu kesalahan tanpa mempertimbangkan kenapa dia berbuat sesuatu itu. Mungkin dia punya kepentingan sendiri, kenapa saya harus melakukan hal ini. Nah, itu yang terjadi. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara yang sebenarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pengaruh dari orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Oke, next, Bu. Nah, kita sudah berbicara tentang disiplin positif. Sebelumnya saya tanya, menurut Bapak Ibu sama nggak disiplin dengan disiplin positif? Sudah pernah ya, sudah pernah di slide ya. Ternyata bagaimana Bapak Ibu? Sama nggak menurut Bapak Ibu disiplin positif dengan disiplin? Gimana Bapak Ibu?
Pak ya. Ya, beda Bapak Ibu ya, selama ini kan maka disiplin. Ternyata disiplin positif itu berbeda. Kita lihat di sini, disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Itu disiplin. Jadi ketika anak kita budayakan dengan disiplin, harus hari Senin memakai pakaian putih biru, yaitu peraturan. Nah, kalau dia tidak menggunakan pakaian putih biru, berarti dia sudah melanggar aturan, tidak disiplin, kita berikan sanksi. Sehingga karena sanksi tadilah, maka dia melakukan ketentuan tadi, karena takut akan hukuman, takut akan sanksi yang kita berikan. Sehingga disiplin ini motivasi dari luar, motivasi eksternal dari diri peserta didik. Karena takut hukuman, takut sanksi, maka dia akan melakukan apa yang sedang kita terapkan. Sementara disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Nah, disiplin positif di sini lebih kepada kesadaran dirinya, jadi memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Kenapa saya harus seperti ini? Dia menghargai dirinya. Dengan menghargai dirinya, maka disiplin positif sudah muncul pada dirinya. Ya, lanjut. Ya, ini sama seperti tadi Bu ya. Sebagai tadi tujuan kita adalah menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi itu lebih penting muncul dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya. Jadi lebih kepada motivasi dari dirinya sendiri, sehingga dimanapun dia akan melakukan hal yang sama, karena bukan karena gurunya, karena ibu ayah misalnya. Dia harus berpakaian seperti ini, kalau ada Bu Ayu dia boleh berpakaian, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya silakan disiplin muncul dari dirinya tanpa kita oleh Bu Ayu, dia akan mematuhi peraturan yang sudah ada. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, Ibu ya, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini kita sebagai sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya, dan tentu tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkreativitas. Nah, ini salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada juga contoh nilai kebajikan dari organisasi IBO The Many Years Program, yaitu toleransi, ada rasa hormat di situ, integritas, mandiri, dan sebagainya Bapak Ibu sampai yang komitmen. Dan terakhir ada juga contoh nilai kebajikan dari keterampilan life skill, dapat dipercaya, berusaha, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Nah, kita juga bisa mengatakan nilai kebajikan di sekolah kita banyak. Nah, selain itu, Pak Ibu, yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan disiplin positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Jadi kebutuhan dasar manusia ini juga merupakan salah satu prinsip dasar sekali Bapak Ibu pada yang mencerminkan perilaku. Jadi ada anak-anak yang barangkali susah sekali untuk konsentrasi dalam belajar. Kita harus tahu sudahkah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu jangan karena anak-anak kita sendiri ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita tidak akan nyaman. Juga begitu juga dengan anak-anak. Kira-kira kebutuhan dasar manusia ini yang paling utama apa, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa kebutuhan dasar manusia yang paling utama? Iya, makan. Baru ya, ketika kita lapar, haus, tentu saja kita tidak akan bisa berkonsentrasi, tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Apakah cuma makan saja? Tidak baik ya. Kita lihat ada berapa kebutuhan dasar manusia. Silakan. Nah, ini dia Bu. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang ini akan mempengaruhi perilaku, anak-anak, juga kita, bukan hanya anak-anak, tapi juga kita sebagai pendidik. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita lihat Bapak Ibu, apa saja indikator dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini dari bertahan hidup, maka intinya adalah makanan. Seperti tadi ya Bapak ya, kita makan, aktivitas kita akan konsentrasi. Konsentrasi juga akan mudah. Nah, kita perlu makanan, kita juga perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini perlu kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka perilaku kita pasti akan terjadi penyimpangan perilaku. Oke, yang kedua, kasih sayang. Bukan cuma makan dan minum, tapi kita juga ingin dihargai, ya, ingin diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita adalah makhluk sosial, Bapak Ibu ya. Kita adalah makhluk sosial sehingga kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita perlu penghargaan dari orang lain. Keberadaan kita diakui oleh orang lain. Itu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia juga yang juga akan berpengaruh pada perilaku diri kita. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan kita perlu mandiri, memiliki pilihan, ya. Namun tidak dipaksa-paksa. Kita melakukan sesuatu yang dipaksa, pasti akan merasa tertekan, tidak nyaman. Sehingga kita perlu kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini sangat berpengaruh pada perilaku peserta didik dan juga tentunya kita sebagai pendidik. Oke Bapak Ibu, lanjut. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan pengantin ini, berhubungan Bapak Ibu dengan kalimat ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik anak kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sering nggak kita memberi hukuman sekarang ini, saat ini? Ya, Bapak Ibu, saya sendiri, Bapak Ibu, sebelum memahami jauh tentang filosofi dari lingkungan, sering menganggap bahwa hukuman ini paling efektif. Hukuman ini adalah pembelajaran paling efektif bagi peserta didik dan juga anak saya sendiri. Berharap bahwa hukuman anak akan takut dan menjalankan apa yang kita perintahkan. Tapi ternyata tidak demikian. Kesalahan yang dilakukan pertama sekali, kita beri hukuman. Nah, kesalahan yang kedua dilakukan, kita beri hukuman juga yang sama. Terakhir dia menjadi terbiasa dengan hukuman. Tidak perlu lagi dengan hukuman.
membuat dia terbiasa. Jadi kita berharap tadi dengan hukuman yang kita berikan dia mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Ternyata tidak demikian. Terbiasa dengan hukuman akhirnya dia merasa nyaman ya sudah masuk buat kayak aja. Paling dipukul tangannya. Ternyata hukuman itu tidak efektif ya. Terus yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mempersilahkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada Bapak Ibu pernah melakukan ini pada peserta didik kita? Ada Bapak Ibu? Kalau dia terlambat, kita suruh membaca atau sebelumnya halaman, pernah Bapak Ibu? Pernah Pak ya? Pernah, malah sering anaknya yang terlambat datang, udah harus satu lagi, satu halaman. Besok dia datang, terlambat lagi, beda lagi. Dia datang langsung ambil satu lagi, dan dia merasa lebih nyaman nyapu daripada masuk ke kelas akhirnya. Jadi kita berharap tadi dengan nyapu yang menjadi disiplin ternyata tidak dengan nyapu yang merasa saya nyapu aja daripada belajar. Itu membuktikan bahwa pemberian hukuman tidak selamanya positif, tidak selamanya membangun nilai-nilai positif bagi sendiri. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini bagaimana Bapak Ibu selama ini juga kita sering juga melakukan hal demikian ya, memberi penghargaan kepada dia supaya dia termotivasi untuk melakukan bisa belajar, termotivasi dalam belajar. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Itu saya. Iya. Yang lain gimana nih? Setuju ya? Setuju ya? Untuk penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana nih Pak Nasir? Setuju Pak Nasir? Dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bu Lucy? Gimana Pak Nasir? Setuju Pak Nasir? Ada kalanya Bapak Ibu, ada kalanya tidak semua penghargaan itu bisa, ya tidak semua penghargaan yang kita berikan bisa memotivasi anak. Ketika maka saat ini di pembelajaran di kurikulum mereka ini tidak ada anak yang juara 1, juara 2 itu tidak ada. Karena semua anak itu adalah berprestasi menurut programnya sendiri tadi, bakatnya sendiri. Semua anak itu berbakat. Tidak ada anak ini anak juara nomor ini anak juara 1 ini. Tidak ada lagi demikian. Jadi kalau kita misalnya mau memberikan penghargaan kepada peserta didik, maka seluruh peserta didik dalam kelas itu kita berikan penghargaan yang sama. Dengan kategori yang berbeda, itu tepat seperti itu. Jadi penghargaan penting nggak penghargaan itu? Ada misalnya dia ikut lomba, itu lagi kategori yang berbeda. Ikut lomba, dia dapat juara. Jadi kan pas kemarin dapat waktu juga tadi saya panggilkan siswa tadi, jadi nggak bisa termasuk kemudian. Jadi terkadang siswa yang menang dalam perlombaan, berarti kan ada siswa yang tidak menang dalam perlombaan. Jadi kan kedua sisi itu terjadi tadi, siswa yang tidak menang jadi yang menang nangis dia bla 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 gitu. Karena kan tadi kan kebetulan Kepsek tadi meminta siswa-siswa yang menang tadi dipanggilkan Mbak Adia. Ya, kan dia tidak menang, jadi di lokal di sama kawan-kawannya. Itu sudah saya arahkan dari semuanya ya, memang. Wah, hal ini terbaik bagi masa-masa ini. Jadi kalau menurut saya tingkat kemauan siswa itu, kemampuan siswa itu beda-beda. Ada yang backgroundnya dia matematika, ada yang PJOK dia, pintar di situ. Orang matematika tidak bisa di situ. Jadi disimpulkan bahwa masing-masing siswa itu punya kemampuan. Iya. Ya, itu maksudnya. Iya. Ya, benar sekali ya Pak Ibu ya. Tadi bahwa penghargaan yang kita berikan tidak selamanya baik selamanya dapat motivasi anak. Jadi karena sesuai dengan kodenya, yang anak punya bakatnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Jadi semua anak itu adalah istimewa. Semua anak adalah punya keterampilan masing-masing, punya bakat masing-masing. Dari situ
berikan adalah selayaknya ya, kita tidak lagi memberikan juara 1 dapat ini, dapat piala juara 2 dapat ini, tidak lagi memberikan karena semua anak ada istimewa di dalam kelas. Jadi tidak selamanya penghargaan itu bisa memotivasi anak, karena ada anak yang akan berharap kepada penghargaan. Ketika dia tidak mendapat penghargaan, maka dia akan down, dia akan malu. Itu yang terjadi ketika kita memberikan anak motivasi dengan memberi penghargaan. Namun dari perlombaan atau perlombaan itu memang ada dengan ini. Oke Bu, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang ada 3. Ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik dari luar. Dia berharap mendapat penghargaan atau karena takut akan hukuman tadi, takut akan sanksi tadi, maka dia akan baru melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Demikian. Jadi motivasi itu muncul dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Sebenarnya yang kita harapkan adalah motivasi itu muncul dari dirinya, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia tahu dia bisa menghargai dirinya, saya bisa ini loh. Dia harus membuat dirinya bisa, karena dia yakin dia bisa. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena hukuman. Jadi kita harapkan terjadi pada anak-anak diri kita. Oke, selanjutnya, nah ada dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, sama terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan yang berbeda, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri yang merupakan tujuan tidak ditujuan disiplin positif. Kita maunya anak itu muncul dalam dirinya motivasi dari dalam dirinya, motivasi internal dari dirinya. Oke, selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya ada dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah sama hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, selama ini kita menganggap konsekuensi dan hukuman seakan sama ya. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Siang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya. Hukuman dan konsekuensi kita menganggapnya sama selama ini. Ternyata tidak. Jangan kita lihat. Hukuman bisa terjadi secara tiba-tiba, tanpa terencana. Ketika anak datang terlambat, orang bilang lambat ini, push up. Nah, itu tiba-tiba langsung keluar dari pikiran kita. Bapak ada kesepakatan lagi dia nggak mau lagi, dia mau atau enggak, dia senang atau tidak dengan hubungan yang berbeda. Ketika dia datang terlambat, untuk memperhatikan push up kamu. Nah, itu sebagai hukuman. Padahal dalam hati dia lagi di rumah capek, dia dari rumah membantu orang tuanya, dari malam dia membantu orang tuanya, sehingga dia terlambat kamu. Kita nggak tahu itu. Jadi hukuman itu bentuk hukuman. Namun kalau konsekuensi sudah kita sepakati, kita membuat kesepakatan bersama dengan anak didik kita, dengan sekolah kita, kira-kira terlambat apa yang harus kamu lakukan. Nah, kalau dia memang sudah menerima konsekuensi itu, dia dengan hati melakukannya. Dia menyadarinya, Bu, hari ini saya terlambat. Nah, apa konsekuensinya? Dia langsung tahu, dia melakukan tanpa merasa marah atau terpaksa. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkannya. Ini yang terjadi karena hukuman itu mulai tiba-tiba, dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka dia tidak melibatkannya. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan tidak sendiri, kita melibatkan dia. Nah, itu hukuman, bentuk hukuman. Karena bersifat satu arah. Kita yang menentukan hukumannya. Bukan atas kemauan dia. Yang ketiga, berupa hukuman fisik. Ini sering ya. Nah, kalau hukuman tentu saja yang kita sakiti adalah fisiknya, atau juga mentalnya. Jika fisiknya tidak sakit, ada lagi mentalnya. Kata-kata dia, ngomongin, bodoh, ini mentalnya down. Jadi mentalnya yang down. Fisiknya memang tidak apa-apa, tapi mentalnya yang down. Jadi hukuman itu lebih fisik dan psikisnya. Itu bentuk hukuman. Sementara
konsekuensi yang terkait rencana sudah kita sepakati dulu terlebih dahulu. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi karena konsekuensi tadi, dia terlibat dalam mengambil konsekuensi itu. Jadi yang sudah kita lakukan, yang kita katakan ke dia melaksanakan dengan senang karena sudah menerima konsekuensi. Kita libatkan dia dalam mengambil konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Terakhir, sikap guru selalu memonitor dia. Sejauh ini konsekuensi yang sudah dia lakukan yang dia sudah sepakati, bagaimana terjadi perubahan pada dirinya atau tidak, tetap memonitor usaha diri kita. Oke, sedangkan restitusi, yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi kita kondisikan murid bisa memperbaiki kesalahannya sendiri, itu harapannya. Yang selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, ini yang diharapkan dari restitusi, Bapak Ibu. Jadi siswa setelah dia berbuat kesalahan, dia menyadarinya sendiri bahwa ini salah ternyata. Ketika salah, saya harus bagaimana ini? Apa yang saya lakukan? Tentu kembali ke konsekuensi tadi. Kalau saya salah dan saya sendiri, Bu. Nah, dia tentu akan melaksanakan dengan senang hati. Oke, next, Bu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita ini supaya nggak ngantuk, Bapak Ibu ya. Kita buat kira-kira menurut Bapak Ibu ini sering lakukan tindakan dulu dan hukuman atau konsekuensi. Ini tadi kan konsekuensi, hukuman adalah muncul secara tiba-tiba. Sementara konsekuensi sudah ada kesepakatan antara kita dan peserta didik kita. Ini ada 7 kegiatan atau tindakan yang biasa kita lakukan. Yang pertama mencatat sekali di dalam buku kalimat. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi dengan sering sesuatu sering terlambat ke sekolah. Oke, saya mau Bapak Ibu supaya bergerak. Ini sudah siang, jangan bergerak ngantuk. Supaya kita punya kegiatan dan ngantuk lagi. Bapak Ibu silakan kiri. Silakan kiri kegiatan ini. Ini tindakan yang kita lakukan ini termasuk dalam konsekuensi atau hukuman. Dan saya akan berikan kertas kecilon. Bapak Ibu boleh tulis jawabannya dan tempelkan di kertas warna ini, Bapak Ibu ya, yang sudah saya siapkan. Oke, saya berikan kertas kecilonnya. Saya belum dapat. Itu. Bergerak cepat dan nanti. Yang muda-muda bergerak, yang muda-muda, yang tua-tua tinggal. Yang tua-tua duduk saja, gerak kepo. Apa? Coba yang tinggi-tinggi dulu, baru yang rendah-rendah. Yang berdampingan. Bukan yang tinggi, Pak, yang puntet. Yang puntet belakangan. Yang puntet belakangan. Puntet bangkolan ini. Nah, tempel dulu, nak. Nah, tempel dulu, Mbak dulu. Ada banyak itu. Tapi ngarang, hanya kalau kita buat semua yang Yang mana? Verifikasi online atau tapi apa? ini jadi kakak Lila. Udah bisa ada di nomor HP. Nomor 2 ya. Hukuman nomor 3 konsekuensi hukuman ya. Nomor 4 konsekuensi hukuman ya. Konsekuensi hukuman ya. Iya, udah. Selanjutnya itu Oke, baik. Di langsung apa kira-kira jawabannya? Iya. Ini jawabannya. Yang pertama
semuanya tadi. Itu merupakan konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air dari pada menyenggol hingga tumpah air dan konsekuensinya dilakukan. Nah, itu merupakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Yang selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga merupakan hukuman. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini sama seperti tadi. Lari mengingat basket karena dia terlambat masuk pelajaran PJOK. Nyamuk tahu lari mengelilingi basket dengan pelajaran PJOK. Nyambung jauh kalian, maka itu merupakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Oke, next. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Bapak Ibu bisa lihat media, saya tidak bacakan seluruhnya, salah satunya saja. Poin pertama itu sesuatu identitas gagal dan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu identitas gagalnya. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Makanya kalau restitusi ini siswa kita harus memilih dulu mau bagaimana. Kalau terlambat seperti ini. Nah, kalau dia terlambat seperti ini. Nah, tentu saja dia akan berpikir saya terlambat saya harus seperti ini. Memang sudah pilihannya. Sebenarnya kalau hukuman dari pilihannya. Kalau terlambat kamu harus pusat tanpa ada pilihan. Itu merupakan identitas gagal dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas kita sambut sampai ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa mengumpulkan kelas? Apa beda keyakinan dan peraturan? Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu ya di kelas kita sudah buat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kita lihat. Nah ini dia Bapak Ibu. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan kelas merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif, yaitu nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas ini muncul dari murid itu sendiri. Nah, dari mereka sehingga kita ambil menjadi kalimat positif menjadi suatu keyakinan di kelas itu. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuan membuat keyakinan kelas itu apa? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik oleh siswa. Yang kedua, mewujudkan murid yang merdeka dengan menciptakan kebiasaan yang positif. Yang ketiga, mewujudkan keterlibatan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga siswa lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, maka harapan kita semua siswa mematuhinya. Dan jika dia bertanggung jawab atas keputusan yang sudah mereka buat. Selanjutnya anak didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Kenapa tanpa tekanan? Karena mereka sendiri yang terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini, bukan dari kita. Bukan kita yang menentukan. Kelas ini harus aman, kelas ini harus tertib, kelas ini harus disiplin. Ya, itu muncul dari harapan mereka sendiri, sehingga mereka melakukannya tanpa tekanan dengan kemauannya sendiri. Yang selanjutnya terjadi komunikasi aktif antara guru dan murid. Dalam membuat kegiatan kelas, kita harus saja berinteraksi dengan dia, berkomunikasi dengan murid. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan di kelas, supaya belajar nyaman, supaya aman, bagaimana. Nah ini kebutuhan dari mereka dan untuk mereka juga. Dan terakhir, anak didik menjalankan kegiatan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Bagi saya meyakini sesuatu keyakinan mereka akan menjalankan dengan tanpa tekanan. Oke, selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, tidak nyata. Dan kedua, berupa pernyataan universal, menyeluruh, tidak umum, tidak khusus. Yang selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak ada lagi kata-kata dilarang, tidak ada kata-kata tidak boleh naik ke atas meja, tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Jadi
kita buat dalam bentuk kalimat yang positif. Disiplin, menghargai orang lain, itu bentuk-bentuk kalimat positif yang bisa kita gunakan untuk membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kita bisa lihat sendiri ya, kita di dalam kelas seperti apa. Sehingga kita kondisikan dengan keadaan kelas kita dan sekolah kita. Selanjutnya, semua warga sekolah kalau kita dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu pasti. Karena ini, karena mereka terlibat, maka mereka akan dengan senang melaksanakan keyakinan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, nah ini antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Makanya kita melihat apakah sama peraturan dan keyakinan kelas. Karena kita harus keyakinan, bukan peraturan. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu bunyi kalimatnya Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ambil satu keyakinan, satu kalimat keyakinannya yaitu tanggung jawab. Dia bertanggung jawab melakukan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Tapi keyakinannya adalah menghormati orang lain. Tidak mengganggu, tidak mengusik orang lain, tapi yang menghargai, menghormati orang lain. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Oke. Selanjutnya yang terakhir jangan berlari. Bapak Ibu saya lihat sendiri, Bapak Ibu bisa baca semuanya. Tapi jangan berlari di kelas atau koridor. Tentu saja untuk keselamatan dan keamanan peserta didik sendiri. Kalau yang lari tidak jatuh berdarah. Itu makanya keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan keamanan peserta didik sendiri. Oke, next kita lihat selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini paling penting ini. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai pendukung, pembuat kuasa bersama, sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini mana posisi kontrol yang paling cenderung kita lakukan? Mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukum saya. Yang lainnya gimana? Penghukum juga itu ya? Ya, ada juga sebagai teman pembuat keputusan. Saya pun selama sering dulunya Bapak Ibu sering membuat posisi kontrol sebagai penghukum karena saya paling efektif seperti tidak ada ya. Ketika dia terlambat, pusat. Ketika dia melaporkan, mana tangannya? Besok dia datang dengan kasih tangan. Pukul aja bu, saya nggak buat PR. Itu sebagai hukuman, sebagai penghukum. Tapi ternyata kontrol yang paling baik bagi kita adalah sebagai manajer. Apa itu manajer? Dari sama-sama. Nah itu ada satu kasus. Di sini ada satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kakak-kakak kita kalau kita berperan sebagai penghukum kita akan bilang ke dia, karena kamu tidak lengkap atributnya hari ini, maka kamu harus hormat bendera selama 1 jam. Itu apa pikir kan? Apa kita berkomunikasi dengan peserta didik kita? Langsung kita keluarkan kata-kata, kamu hormat bendera, karena tidak pakai atribut lengkap. Nah itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang? Dan berapa kali ya ibu memberitahukan kamu selalu memberitahukan ibu. Ini gara-gara kamu loh. Nah itu merasa saya ini gara-gara kamu bermain pas sekolah, gara-gara kamu ibu wali kelas kamu jadi selalu bermain pas sekolah. Nah dia gara-gara dia, jadi kita membuat dia merasa bersalah ke kita. Nah itu juga belum tepat karena sebenarnya nah ini sebagai teman nih dalam dia sebagai teman ibu di peraturan sekolah. Oh ibu kali ini ya sudah berapa kembali sampai beberapa tinggalnya yang merasa kayak temannya. Jadi dia bisa apa ibu ini yang memantau kamu sudah melanggar berapa kalimat kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu harusnya kita berpegang pada peraturan sesuai peraturan ini. Kamu pakai sendal hari
kita berlaku sebagai manajer, ketika posisi kontrol Anda sebagai manajer, maka kita akan mengeluarkan kata-kata, kita tanya dulu pada apa kamu tahu kesalahanmu. Bagi anak, kenapa? Tahu nggak kesalahan dengan ibu dia? Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya dia dari dirinya sendiri. Ini posisi kontrol kita sebagai manajer. Semoga kita nanti ke depan semuanya bisa menjadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ini selanjutnya. Oke Bapak Ibu, ini bisa. Nah ini ada video tentang posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melihat dan mencermatinya ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Iya, nah. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kasar banget. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya baik, untuk ilustrasinya, ilustrasi ketika kita berperan sebagai 5 posisi kontrol penuh. Dalam tadi posisi kontrol kami sering kita lakukan adalah dan membuat rasa bersalah dari siswa. Tolong menyaksikan video tadi berada di mana posisi kita Bapak Ibu sebagai seorang guru tadi ya Bapak Ibu. Kita sering berada di menghukum dan juga memberi rasa bersalah. Nah ini ke depan kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Jadi yang posisi kontrol dulu ada identitas gagal, identitas berhasil. Motivasi pada gurunya diganti sebagai penghukum, menghadik itu selalu ya. Kamu ini itu kata-kata pada guru yang sebagai penghukum. Kita apa namanya? Siswa takut kepada kita Bu. Tapi takut hanya di depan kita. Nah, di belakang kita dia nggak takut.
siluman, tapi di belakangnya dia tidak masuk, itu masuk dari hukuman. Yang membuat rasa bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gara-gara kamu. Itu kata-kata yang sering kita keluarkan ketika kita berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, kita akan memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, bisa dengar lagi ya. Ini murid berhubungan dengan kata-kata kita. Sebagai pemantau, kita selalu bertolak pada peraturan. Ini peraturan begini, kamu harusnya begini. Kata-kata yang sering kita keluarkan ketika kita ada di posisi pemantau. Di posisi manajer, kita akan mengatakan pertanyaan apa yang kita ingat, apa yang kamu ingat, apa yang kamu bisa lakukan, atau menguatkan pribadinya. Ini motivasi yang terjadi ketika kita ada di posisi manajer. Bapak Ibu bisa baca semuanya, bisa baca ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang sering kita lakukan, sering kita katakan pada posisi-posisi 5 posisi kontrol tersebut. Oke, next Bu. Nah ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa dibentuk segitiga? Segitiga restitusi bentuknya seperti segitiga Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama untuk dalam segitiga restitusi ini adalah segitiga untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang bermasalah, kita terapkan segitiga restitusi ini. Langkah pertama kita menstabilkan dulu identitas. Menstabilkan kalau ada anak yang sedang marah-marah, kita stabilkan dulu identitasnya. Tanya dulu dia baik-baik. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Apakah menurut kamu yang kamu lakukan tadi benar? Bicara kita mau validasinya, kesalahan yang dilakukan. Ini menyadari nggak kesalahan yang dia lakukan itu salah atau tidak? Selanjutnya baru kita menanyakan kejadian. Jangan sampai persekusi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat kita menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa yang kita lakukan di sini, kita berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata yang sering kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas dulu. Kita menyelesaikan permasalahan, kata-kata ini sering kita lakukan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak salah. Ini kata-kata yang kita lakukan. Bapak Ibu juga sudah tadi, siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi dan menyelesaikan kamu. Kamu berhak merasa begitu, apa yang bisa kita keluarkan. Kita menstabilkan identitas. Jadi selanjutnya, ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasan saja untuk si pendidik. Pasti dia punya alasan melakukan itu. Itu yang paling penting. Kamu pasti punya alasan. Kenapa berbuat seperti itu? Padahal kamu bisa melakukan ini yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena biasanya kan, kenapa kamu berbuat itu? Karena saya harus dia mau pukul saya Bu, saya angkis kena kepalanya. Jadi kan ada salah kami seperti itu. Jadi dia punya alasan melakukan itu. Jadi itu cara kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa pendidik. Selanjutnya, nah ini baru kita terakhir yang terakhir menanyakan keyakinan. Lalu kita mengumpul kesempatan kelas, kita kembalikan ke dia. Apa dia tahu dia kelas yang sudah dibuat? Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata atau kalimat yang bisa kita katakan ketika kita menanyakan keyakinan kelas kepada peserta didik dalam menanyakan segitiga restitusi. Oke, next selanjutnya. Ini adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini adalah referensinya ya. Next selanjutnya. Ini disiplin positif, asal dari kontrol, menurut
kebutuhan dasar manusia. Ini, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan di sini? Apa Ibu bisa baca? Semua perilaku niat tujuannya, niat semua yang dilakukan mesti kita niat tujuan dengan mempersiapkan diri. Next, selanjutnya tidak ada pertanyaan. Oke, niat. Oke, Bapak Ibu, ada yang kita diskusikan kembali. Ini materi terakhir saya sampai di sini. Ada yang ingin memberi tanggapan atau ada kita bahas kembali, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Setelah pemaparan saya tentang disiplin positif, apakah ada yang kira-kira ingin ditanyakan atau apakah terserap dengan baik oleh Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Ayu. Terima kasih kesempatan yang diberikan dari Bu Hadiba. Berdasarkan pemaparan yang Bu Hadiba sampaikan tadi, saya sudah mulai memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik itu apa-apa saja. Kemudian yang paling lebih dominan yang harus kita terapkan itu sebagai posisi kontrol manajer. Mungkin itu saja. Kemudian ada segitiga restitusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ada yang lainnya Pak Ibu? Boleh Bu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Nur Hayati. Dari pemaparan Bu Hadiba tadi, saya sudah jelas bahwa posisi kontrol yang baik bagi kita sebagai pendidik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini diwujudkan peserta didik untuk menyadari kesalahannya, ya, dan berusaha mencari solusi untuk dari kesalahan itu sendiri yang telah dia perbuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Hadiba dan tadi banyak ya. Kita posisi kontrol manajer paling baik kita gunakan. Baik, yang lainnya gimana Bapak Ibu? Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Saya berharap kita semua bisa menjadi guru. Seperti filosofi yang kita lakukan tentang guru, jadi lebih baik dengan segala kodrat yang ada pada didik. Baik Bapak Ibu, untuk demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada